Halo teman-teman, dalam rangka menyambut International Women's Day, kita mau sedikit mengulik tentang stereotip perempuan. Masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari jerat budaya patriarki. Tak jarang bagaimana praktik-praktik ini dibudayakan. Misalnya dalam urusan rumah tangga, stereotip yang berkembang bahwa selain bekerja, istri juga harus dituntut untuk mengurus pekerjaan domestik. Sebenarnya sih urusan domestik itu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama ya dalam rumah tangga. Dengan beban kerja ganda, harusnya perempuan bisa mendapatkan perlindungan dalam bekerja. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur hak untuk cuti haid, hamil, melahirkan dan menyusui, dan juga cuti saat keguguran. Namun, masih banyak perusahaan yang melanggar undang-undang tersebut, sehingga perempuan terus dipaksa untuk bekerja dalam kondisi haid ataupun hamil. Tingkat partisipasi angkatan kerja ataupun TPAK perempuan rata-rata hanya 47% secara global, dan ini jauh di bawah laki-laki yang mencapai 72%. Situasi ini diperparah oleh pandemi. Banyak pekerja perempuan yang dirumahkan bahkan diancam PHK. Ada pula yang mengalami peningkatan jam kerja yang tidak dibayar, terutama di tenaga kerja kesehatan atau teman-teman kita yang bekerja sebagai perawat. Maka dari itu, perempuan juga harus turut andil dalam serikat-serikat pekerja sebagai ruang untuk belajar dan juga memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Misalnya, dalam perjanjian kerja bersama. Selain itu, serikat yang turut dipelopori oleh perempuan juga harus memperjuangkan undang-undang yang melindungi pekerja perempuan dan juga upah layak secara umum. Walaupun hari ini perempuan sudah bisa memilih dan dipilih, apakah perjuangan perempuan atas kesetaraan telah usai? Tentu saja tidak. Sekalipun sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, mereka tidak lantas mewakili suara perempuan yang terdiskriminasi. Tapi ingat, mereka yang bisa masuk bangku parlemen dan juga memimpin partai punya privilege vote. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kondisi partai politik Indonesia yang tidak serius dalam mendidik kadernya untuk sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini termasuk juga perempuan. Malah ada tuh yang nyalain ibu-ibu ikut pengajian, padahal kan ibu-ibu juga butuh ruang buat belajar. Bener nggak? Di sisi lain, perempuan juga mengalami permasalahan di sektor pendidikan. Meskipun akses pendidikan sudah sangat terbuka, tapi masih ada bias-bias yang dialami oleh perempuan. Misalnya, ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, atau jangan terlalu pintar, nanti banyak cowok yang lari ketika mau deketin. Berbagai macam pandangan masyarakat yang mengarahkan perempuan untuk tetap ada dalam lingkungan patriarki. Selain itu, partisipasi perempuan dalam sektor akademik misalnya itu masih sangat minim, baik itu sebagai tenaga pendidik atau bagian administrasi di kampus-kampus misalnya. Dalam data Narasi TV tahun 2019, keterlibatan perempuan hanya 36% dalam institusi akademik. Begitu juga dalam teknologi, sains, masih sangat minim keterlibatan perempuan. Begitu juga di engineering. Belum lagi, banyaknya angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di lingkungan pendidikan. Untuk itu, kita perlu menciptakan ruang yang setara antara perempuan dan laki-laki. Kita bisa memulainya dari ruang lingkup yang kecil seperti organisasi yang di dalamnya tidak ada dominasi dan juga relasi kuasa. Dalam momen International Women's Day ini, kami berpesan kepada seluruh perempuan bahwa kita jangan merasa rendah diri atau merasa inferior, karena kita mempunyai posisi yang sama dalam organisasi maupun dalam tatanan masyarakat. Mari kita bayangkan dunia yang setara, dunia yang bebas dari bias, stereotip, dan diskriminasi. Dunia yang beragam, adil, dan inklusif. Dunia di mana perbedaan dihargai dan dirayakan. Bersama-sama kita bisa menempa kesetaraan. Mari secara kolektif kita bisa membudayakan setara dan berdaya bersama. Selamat
Selamat Hari Perempuan Internasional.